Kehangatan sinar matahari saat tidur siang di tepi pantai yang tenang. Di tepi pantai yang tenang terdapat kegiatan yang tak terpisahkan dengan kesenangan. Momen bermain pasir di pantai. Mengapa kita bisa merasakan panas? Padahal matahari letaknya sangat jauh dari kita. Bagaimana panas dapat berpindah dalam setiap sentuhan dan pergerakan. Energi mengalir dan menari di antara satu-satu, menciptakan cerita yang mengasihkan. Inilah kisah tentang perpindahan panas. Ini adalah petualanganku. Wah, apa ini? Aku sembunyi di sini saja. Goa ini memang ajaib. Aku jadi berubah begini. Petualanganku harus dilanjutkan. Kita akan menuju ke suatu tempat. Aku akan memperkenalkan kalian cara membuat api dengan batu. Api merupakan salah satu sumber energi panas. Panas dapat mengalami perpindahan jika terdapat perbedaan suhu antara dua benda. Proses perpindahan panas terjadi melalui tiga mekanisme utama: radiasi, konveksi, dan konduksi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi tidak membutuhkan media atau kontak langsung untuk berpindah, sehingga dapat menjangkau jarak yang jauh. Ada yang tahu aku sedang masak apa? Ayo coba tebak. Konveksi adalah seperti saat kita memasak sup di atas kompor. Ketika kita memanaskan, air yang panas akan naik dan air yang masih dingin akan turun. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika buku-buku diumpamakan sebagai energi panas, maka perpindahan panas secara konveksi akan menyertakan perantaranya. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah penggorengan yang panas karena diletakkan di atas api. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Buku yang dipindahkan secara estafet kita upamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika memindahkan buku secara estafet yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan orang yang sebagai perantara tetap diam di tempat tidak berpindah. Oh ya, saya membaca buku tentang upacara Nyakan Diwang. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ini merupakan api pertama sehari setelah pelaksanaan Nyepi. Arti Nyakan Diwang itu sendiri adalah masak di jalan. Aku ingin bertanya, bagaimana perpindahan panas yang terjadi saat memasak di jalan dalam tradisi Nyakan Diwang? Bagaimana faktor perpindahan panas mempengaruhi hasil masakan dalam tradisi Nyakan Diwang? Ayo coba selesaikan tantangan ini. Peraturannya seperti ini, nanti akan diperlihatkan gambar. Kalau menurut kalian jawabannya konveksi, angkat tangan kanan. Kalau konduksi, angkat kedua tangan. Kalau radiasi, goyangkan kedua tangan ya. Sudah siap? Dan jawabannya adalah deng dereng deng deng deng, konduksi. Dalam tradisi Nyakan Diwang Kabupaten Buleleng, kita dapat melihat betapa indahnya perpaduan antara perpindahan panas dan kebersamaan masyarakat. Saat api membara di pinggir jalan atau di luar rumah, panas yang terpancar menjadi simbol persatuan dan semangat dalam menanak nasi bersama. Seperti nyala api yang saling menyebar, begitu pula kehangatan dan kegembiraan yang tercipta. Perpindahan panas dalam proses memasak menjadi penghubung yang menggambarkan kebersamaan yang tak terpisahkan.